Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Surya Maulana. Saya dari Universitas Labuan Batu, cabang 5 di Bagansari dengan nomor NPM 2309400202. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya dengan dosen pengampu Bapak Angga Putra Juledi Eskom Mkom dengan judul Aspek Ergonomik dalam Peningkatan Efisiensi Kerja. Apa sih yang dimaksud dengan ergonomik itu? Ergonomik adalah faktor kenyamanan kerja yang mempunyai pengaruh nyata dalam hal peningkatan maupun penurunan efisiensi dan efektivitas kerja. Aspek ergonomik. Yang pertama, pengukuran dan antropometrik. Bidang ilmu yang berhubungan dengan pengukuran tubuh manusia, misal tinggi badan dan jangkauan tangan. Tujuan dari mempelajari antropometrik adalah untuk memperoleh keseimbangan antara teori yang diperoleh dari sejumlah acuan dan suasana kerja yang sebenarnya, sehingga kenyamanan kerja dapat dicapai pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi kerja. Stasiun kerja ergonomik. Yang pertama ada pemasukan data, yang kedua ada akuisisi data dan pengolahan data, yang ketiga pekerjaan interaktif. Oke, kita masuk pembahasan yang pertama. Pekerjaan berorientasi pada hard copy lebih banyak memerlukan pengetikan daripada melihat ke layar tampilan. Operator membutuhkan kursi yang baik dan dapat diatur, papan ketik yang dapat diatur, posisi dokumen yang tepat, dan kualitas dokumen sumber yang baik. Kita masuk yang kedua. Pekerjaan yang lebih baik menatap layar tampilan. User sebaiknya disediakan layar tampilan dengan kualitas karakter yang baik, kontras karakter ke layar yang tinggi, serta kendali kilau yang memadai. Kita masuk yang ketiga. Pekerjaan yang variatif, user tidak diam di tempat tetapi bergerak dalam pekerjaannya. Dalam pencahayaan ada 3 yang harus kita jaga. Yang pertama, menghindarkan user dari cahaya terang langsung maupun pantulannya yang mengenai layar monitor. Yang kedua, menghindari adanya kecerahan pada bagian depan user yang berlebihan dibandingkan kecerahan layar monitor. Yang ketiga, memberikan keyakinan bahwa adanya pencahayaan yang cukup untuk pekerjaan yang tidak menggunakan layar monitor. Kita lanjut slide selanjutnya. Suhu dan kualitas udara. Saya ulangi, suhu dan kualitas udara. Suhu dan kelembapan merupakan faktor yang sangat penting dalam kualitas udara. Suhu udara yang panas dapat membuat berkurangnya konsentrasi kerja. Solusinya adalah dengan pemasangan pengontrol udara dalam ruangan. Letak pengontrol udara harus diatur sedemikian rupa sehingga arah aliran udara yang dihasilkan tidak langsung mengenai user. Gangguan suara. Manusia sebenarnya sangat sensitif terhadap perubahan suara kecil sekalipun. Manusia seringkali tidak sadar dengan adanya suatu suara yang tetap, asalkan suara tersebut tidak berlebihan. Kepekaan masing-masing orang terhadap gangguan suara tidaklah sama, tetapi orang cenderung tidak menyukai adanya suara yang selalu mengalami perubahan keras dan tinggi rendah secara tidak beraturan. Kesehatan dan kenyamanan kerja. Aspek kenyamanan dan keamanan kerja dapat dipengaruhi oleh kondisi umum kesehatan seseorang. Rutinitas pekerjaan juga dapat menyebabkan penurunan kondisi kesehatan seseorang. Sebagai contoh adalah pekerjaan seseorang sekretaris yang mengharuskannya
duduk lama untuk melakukan tugas pengetikan dan pengecekan dokumen, sehingga lambat laun ia akan mengalami kelelahan otot dan persendian. Kebiasaan dalam bekerja ada 5 poin. 5. Yang pertama, bekerja dalam keadaan sesantai mungkin dan dalam kondisi yang benar. Yang kedua, mengusahakannya untuk tidak mengetik dalam jangka waktu yang lama tanpa diselingi istirahat beberapa saat. Yang ketiga, mengubah posisi duduk secara periodik untuk mencegah kelelahan otot. Yang keempat, mengambil istirahat sejenak secara periodik. Dan yang kelima, berdiri dan mengambil beberapa menit untuk mengendurkan ketegangan otot dan lakukan olahraga ringan beberapa kali sehari. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam PowerPoint saya. Sekiranya ada kurang, saya mohon dimaklumi karena kita di sini juga masih sama-sama saling belajar. Jika ada yang kurang, saya mohon komentar atau kritiknya biar bisa saya perbaiki dan revisi kembali apa yang perlu saya revisi kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.